Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Apa kabar kalian di sana? Bu Tenri hadir lagi di Serambi Bu Tenri pastinya sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Baiklah anak-anak hebat, kalau Serambi Bu Tenri sudah hadir pastinya akan memberikan pencerahan kepada kalian bagaimana caranya menyimak, bagaimana caranya berbicara, membaca, serta menulis. Aspek kebahasaan tersebut kita kumpas tuntas dalam Serambi Bu Tenri. Nah Bu Tenri, kalau kali ini kita belajar tentang apa sih? Ya, yang sudah penasaran, yang sudah menyiapkan peralatan tempurnya untuk belajar berbahasa Indonesia, baik, kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan keberkahan, ya, memberikan banyak manfaat dan tentunya pemahaman yang sempurna bagi anak-anak hebat. Kita intip apa sih materinya Bu Tenri? Ini nih, menyusun teks biografi yang memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Sudah ada yang nyeletuk gak sih? Bu, iya, apa sih anak-anak hebat? Teks biografi itu apa sih Bu Tenri? Wah, teks biografi adalah salah satu teks yang di dalamnya membahas tentang kisah hidup seseorang, tapi ditulis oleh orang lain, ya. Kisah hidup itu bisa jadi keteladanan tokoh, ada perjalanan hidup, ya, lika-likunya si tokoh, mulai dari nol sampai puncak, ya. Dia berjibaku, ada masalah, dia menyelesaikan masalah, gitu ya, menghasilkan karya, berprestasi dan lain sebagainya. Tapi kalau teks autobiografi itu adalah riwayat hidup seseorang tapi ditulis oleh dirinya sendiri sehingga memudahkan untuk menggali, ya, karena sudah dialami oleh sang tokoh. Itu dia perbedaan antara teks biografi dan teks autobiografi. Paham kan ya? Baiklah. Sip, kalau sudah paham, kita belajar untuk menyusunnya karena sosok inspiratifmu kan sudah ada tuh, yang dari atlet, ya, mungkin ada presiden, ada pendakwah, ada pemerhati pendidikan, ya, artis, YouTuber, komika, tuh. Ada penulis juga. Nah, kira-kira sosok inspiratifmu tadi itu apakah sudah selesai kamu buatkan kerangkanya sehingga kita tinggal menyusunnya kali ini? Siaplah Bu Tenri. Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai kegiatan kali ini dengan kompetensi dasarnya. 4.9 ya anak-anak hebat, menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca secara tertulis. Ingat, ada sumber bacaan sebelumnya yang sudah kalian perlahan-lahan dibaca, dipahami. Kira-kira tokoh ini tuh menghasilkan apa, ya, prestasinya apa, karyanya apa, keteladanannya apa, keistimewaannya apa. Tuh, sudah ada sumber bacaannya kan? Baik, indikator pencapaian kompetensinya adalah 4.9.1. Menyusun teks biografi dari tokoh tertentu yang memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik secara mandiri mampu menyusun teks biografi dari sosok inspiratif berdasarkan teknik adik Simba yang memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nilai karakternya anak-anak hebat. Susunlah teks biografi dari tokoh tertentu dari kerangka teks berdasarkan teknik adik Simba dengan mengedepankan sikap jujur, berpikir kritis, berpikir kreatif, kompetitif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Itu dia nilai-nilai karakter yang harus kita capai untuk pembelajaran kali ini. Menyusun teks biografi berdasarkan kerangka teks yang telah dibuat menggunakan teknik adik Simba. Adik Simba itu apa sih Bu Tenri? Ya, itu adalah padanan dari 5W1 hanya versi bahasa asing kita punya adik Simba. Apa?
di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, kata tanya itu kita ajukan. Ya, kita langsung ajukan. Kira-kira kalau kita mengajukan kata tanya itu akan membentuk satu pernyataan tersendiri tentang tokoh tersebut. Ya, kita harus munculkan pertanyaan-pertanyaan ya. Baik, kita mulai dengan struktur dulu ya anak-anak hebat sebelum kita masuk ke teknik adik Simba. Struktur teks biografi kita ingat-ingat ya bahwa strukturnya ada 3. Ada orientasi, ada kejadian penting, dan yang terakhir ada reorientasi. Orientasi itu berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwanya si tokoh. Ada ya itu tadi, kelahiran tokoh, kemudian ada nama kecilnya, ya, daftar kependidikannya si tokoh, keluarga tokoh, lingkungan tokoh sekitar gitu ya. Baik, untuk yang kedua adalah kejadian penting. Di dalamnya berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Jadi kalau sini itu sudah masuk ke tahapan yang lebih inti. Mulai dari perjalanan hidup si tokoh, mulai meniti karir, ada masalah masuk, keluar masuk lagi, penyelesaian, kemudian akhirnya dia bisa berhasil mencapai puncak. Nah, itu disusun menggunakan struktur ini ya. Yang ketiga adalah reorientasi anak-anak hebat, berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Kenapa Bu Tenri menyebutkan reorientasi ini adalah struktur yang opsional ya? Karena ini merupakan komentar dari penulis sendiri. Ya, sifatnya memberikan evaluasi bagaimana si tokoh itu melakukan perjalanan hidupnya, menghadapi masalah dalam hidupnya, berjibaku dalam hidupnya, saat dia berprestasi, saat dia jatuh bangun. Nah, itu komentarnya secara subjektif disampaikan di akhir. Makanya struktur yang ketiga itu sifatnya adalah manasuka. Ya, boleh dimasukkan, boleh tidak. Kaidah kebahasaan teks biografi anak-anak hebat. Kata sifat atau kita sebutnya adjektiva ya, biasanya keteladanan tokoh sudah mencakup di situ ya, ada sifat-sifat yang perlu kita teladani. Kata ganti anak-anak hebat. Mengapa kata ganti ini termasuk kaidah kebahasaan? Iya, karena memang tokoh itu sering disampaikan, sering diucap, sering muncul dalam teks biografi, maka boleh menggunakan kata ganti untuk menggantikan nama si tokoh tadi, begitu. Kita sebutnya adalah pronomina. Berikutnya ada kata kerja. Ya, kita sebutnya verba anak hebat. Ada kata kerja fisik, ada kata kerja mental, kata pasif, ya kata kerja pasif. Nah, yang penting di sini adalah kata kerja atau verba, begitu. Yang terakhir untuk kaidah kebahasaannya adalah konjungsi ya, atau kata hubung, ada preposisi atau kata depan, dan yang terakhir ada nomina. Tapi ketiga kata yang bukan disebutkan di akhir ini harus berkaitan dengan waktu ya, karena misal di kejadian di struktur yang kedua itu peristiwa-peristiwa penting memang dimulai dari tahapan awal ya, mulai dari titik 0 sampai dengan titik terpuncaknya dia itu sifatnya secara kronologis, ada urutan waktunya begitu ya. Jadi dalam kaidah kebahasaan ini memang harus mencakup semua kelas kata sih sebenarnya, tapi ini yang sering muncul aja, mulai dari sifat, kata ganti ya, kata kerja, ada konjungsi, ada preposisi, dan ada nomina atau kata benda. Bagaimana kaidah kebahasaan sama struktur? Aman lah ya, sip. Baik anak-anak hebat, susunlah teks biografi berdasarkan kerangka teks yang telah dibuat menggunakan teknik adik Simba. Sebelum kalian menyusun, tentunya kalian sudah membuat kerangkanya. Makanya di awal tadi Bu Tenri menyampaikan bagaimana kerangkamu, apakah sudah aman? Teknik adik Simba tadi tuh ya, yang padanannya 5W1H. Baik. Apa sih adik Simba? Nah, Bu Tenri kemarin membantu kalian untuk membuat kerangka
ya. Kerangka dulu ya. Kalau misalnya Bu Tenri lontarkan satu pertanyaan, siapa sosok inspiratifmu? Kembangkan dalam 3-5 kalimat. Kalian akan mengembangkannya mulai dari namanya ya, kemudian tempat tanggal lahir, nama orang tuanya, kemudian aslinya mana, itu kebangsaannya mana, gitu, disampaikan dengan bantuan kata tanya siapa. Nah, kebetulan Bu Tenri membantu kalian dengan siapa sih sosok inspiratifmu. Yang kedua, mengapa tokoh ini menjadi sosok inspiratifmu? Tuh, kalian kembangkan menjadi 5 kalimat juga ya. Kalian akan memaparkan, oh iya Bu, ternyata saya suka karena beliau itu. Nah, seperti itu. Berikutnya, apa keteladanan yang dimiliki oleh sosok inspiratifmu? Jadi di sini lebih muncul kata sifatnya ya, adjektifannya lebih banyak. Bu, karena memang dermawan. Bu, karena memang dia membuat sebuah karya mulai dari secara otodidak Bu, nggak pakai pendidikan secara formal. Nah, itu mungkin kamu bisa kemukakan dalam pertanyaan yang nanti pertanyaannya adalah apa keteladanannya. Nah, kamu bisa langsung jawab ya. Berikutnya, di mana sosok inspiratifmu menempuh pendidikan? Ketutupan nih Bu Tendi. Baik. Di mana sosok inspiratifmu menempuh pendidikan dan menggeluti profesi hingga menjadi teladan? Tuh, kalian bisa memaparkannya mulai dari tempat dia menimba ilmu yang pertama kali, sampai dia mulai terinspirasi untuk membuat karya, sampai dia menggeluti profesi tersebut. Kalian bisa menyampaikannya dalam bentuk ya 5 kalimat juga lah gitu. Berikutnya, kapan sosok inspiratifmu mencapai keberhasilan dalam kehidupannya? Tuh, kalian bisa menggambarkan. Jadi kalau ditanya kapannya, kalian bisa menjawabnya waktunya ya, lebih spesifik mungkin ada tanggalnya, kemudian ada bulannya, ada tahunnya yang sudah mencakup bahwa waktu-waktu tersebut adalah peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Baik, yang ketiga, yang terakhir ya. Bagaimana perjalanan hidup sosok inspiratifmu dari saat pertama kali menapaki profesi hingga mencapai keberhasilan? Nah, kalau seperti ini sudah sedikit masuk ya subjektivitasnya kita. Perjalanannya memang tidak mudah Bu Tenri. Perjalanannya ternyata mulus-mulus aja Bu Tenri. Nah, kalian bisa sisipkan itu, kalian bisa berikan komentar tetap dengan fakta yang ada pada sumber bacaan milik teks biografi seorang, gitu ya. Baik, kalau tadi sudah ketemu dengan jawaban-jawabannya, kalian sudah ketemu dengan kerangka, berarti kalau 5 kalimat dengan 6 pertanyaan, ada 30 kalimat tuh. Jadilah teks biografimu. Wah, selamat ya. Kalau sudah digabungin jadi satu, sepertinya teks biografimu sudah lengkap nih. Baik, pastikan teks biografimu sesuai dengan struktur ya. Ingat tuh struktur yang tadi, ingat ya, ada 3. Ada orientasi, kejadian penting, sama reorientasi. Beri penanda pada teks biografimu bagian-bagian struktur yang menyertainya. Mudah saja ya, kalian bisa langsung berikan tanda, bisa langsung ditarik garis. Oh, ini yang termasuk paragraf yang di dalamnya ada struktur. Tuh, ada struktur orientasi, ada struktur yang kejadian peristiwa ya. Dan yang terakhir ada reorientasi. Kasih tanda ya dengan tinta berwarna lain sehingga mudah untuk memastikan ini termasuk struktur yang apa. Bahkan ini lebih mudah sekali, kalian sudah langsung analisis loh, hebat gak sih ya? Baik, pastikan teks biografimu sesuai dengan kaidah kebahasaan teks. Tadi sudah ngasih tahu ya, kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks biografi ya. Ada adjektiva, verba, kemudian ada kata ganti atau pronomina, ada konjungsi, ada preposisi, kemudian ada nomina atau kata benda. Jangan lupa anak-anak hebat, beri penanda pada masing-masing contoh. Tuh, ketutupan, ganti.
Beri penanda pada masing-masing contoh kata ya. Ada kata kerja, sifat, benda, kata ganti, konjungsi, dan preposisi. Langsung aja kalian tarik. Dikasih stabilo, dikasih pewarna, dikasih spidol, kemudian tarik garis. Oh ini loh Bu kata yang termasuk kata kerja. Nggak usah banyak, nggak usah mau dianalisis. Cukup ya satu contoh aja untuk kerja, sifat, kata benda, kata ganti, konjungsi, dan preposisi. Wah, selain kalian menyusun teks biografi, ternyata langsung dianalisis ya. Kumpulkan teks biografimu sesuai kesepakatan. Kita sepakat kapan? Ayo, hari ini ya. Hari ini dengan mudah karena memang tinggal menggabungkan ya, tinggal menyusun dari kerangka yang sudah dibuat menggunakan teknik adik Simba. Disusun rapi, diberi nama, berarti itu adalah teks biografi versinya kamu. Terima kasih loh kalian sudah bekerja cepat. Mulai dari menyusun, kemudian menganalisis struktur, dan yang terakhir menganalisis kaidah kebahasaan. Wah, anak-anak hebat. Sudah selesai ternyata Bu Tenri menyampaikan materi menyusun teks biografi ya, yang sudah kalian tulis kerangkanya dengan teknik adik Simba. Jangan lupa teks biografimu itu harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata pemaparannya sudah cukup singkat dan tentunya memberikan pemahaman yang sempurna untuk anak-anak hebat. Baiklah, Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.